Sebab itu kami mahasiswa dan masyarakat berharap untuk ke depan ini bisa tembus supaya kita juga bisa merasakan. Nah, itu yang harapan kami. Kemudian yang berikut itu khusus untuk pemerintah Yalimo, kami berharap dan hari ini yang jadi aspirasi kita atau diskusi kita saat siang ini adalah jauh sebelumnya kami melihat dinamika yang kurang bagus atau yang tidak jalan, itu mungkin hari ini dan ke depan itu mungkin yang lebih baik lagi. Nah, itu adalah harapan kita. Mungkin itu yang bisa dapat sampaikan. Terima kasih. Baik. Sebelum itu jadi benar. Terima kasih untuk dua perwakilan masyarakat dan mahasiswa yang sampaikan pendapat. Sedikit saya memperjelas di Komisi C ini. Di Komisi C ini dia materinya sudah, bidangnya sudah drop dari Komisi A punya materi itu sudah masuk ke Komisi C. Jadi pertama bidang pekerjaan umum itu infrastruktur jalan, jembatan itu. Terus perumahan dan pemukiman masuk di Komisi C. Kemudian pendidikan dan kesehatan yang sudah ada itu masih ke Komisi C. Terus sumber daya alam dan mineral SDA itu masuk di Komisi C. Terus menyangkut KPA itu masuk di Komisi C. Beberapa bidang itu dikontrol oleh Komisi C. Jadi teman-teman punya kalangan yang ada dikritisi juga, termasuk ke mahasiswanya masalah pendidikan itu bisa dikritisi juga. Terus kesehatan yang saat ini dinamika di distrik, di kampung, tapi juga di ibu kota kabupaten. Sebagaimana kelalaian pemerintah yang menyebabkan masyarakat bisa terkorban. Itu satu sisi juga. Lalu hal yang lain. Kenapa saya sampaikan jalan, jembatan, dan infrastruktur itu karena dia akan untuk periode ini nanti Komisi C yang akan kontrol. Begitu. Mungkin itu sedikit yang tadi saya lupa. Ya, silakan. Terkait dengan ini sangat penting. Jadi pemerintah perwakilan rakyat itu dalam hal ini kursi legislatif bahkan juga bupati tidak pernah kunjungi ke masyarakat. Jadi sebetulnya DPR itu turun semua bersama masyarakat melihat dinamika yang ada di kampung-kampung. Sejauh ini dari sejak 2018 sampai ke bawah orang tidak pernah turun di masyarakat, tidak pernah diskusi apa yang terjadi di sana, tidak pernah turun, bukti pun tidak ada. Sehingga yang sudah menduduki kursi legislatif pada tahun kemarin bagaimana ke depan kita bisa semakin maju. Mungkin seperti itu. Terus satu hal di bidang kesehatan itu kelalaian pemerintah dalam hal ini dinas kesehatan tidak pernah kontrol di setiap puskesmas yang ada di Kabupaten Yalimo, bahkan juga pustu. Jadi itu perlu memperhatikan, pemerintah perlu memperhatikan bagian itu karena banyak masyarakat yang korban akibat tidak ada medis, kemudian tenaga pelayanan kesehatan di sana belum ada, sehingga masyarakat kebanyakan mengalami kesakitan. Jadi misalnya kepala puskesmas yang belum sempat aktif di kampung, itu perlu diperhatikan oleh pemerintah, dalam hal ini dinas kesehatan, bahkan juga komisi terkait bisa memperhatikan karena bulan-bulan Desember saya sendiri turun melihat di sana itu. Saya tanya masyarakat bagaimana ada kepala puskesmas di sini atau tidak ada. Dia hanya tinggal di kota dan terima gaji. Sehingga masyarakat di sana banyak yang mengalami kesakitan, akibatnya meninggal. Jadi dinamika seperti ini pemerintah perlu memperhatikan supaya bagaimana langkah untuk menyelamatkan masyarakat yang sedang menderita. Kemudian di pendidikan, bidang pendidikan juga banyak sekolah yang dari Yalimo dibangunkan, tapi mana tenaga pelayanan, guru tidak ada. Sehingga masyarakat Yalimo, khususnya Kabupaten Yalimo, kita tertinggal dalam SDM.
sumber daya manusia belum ada sampai hari ini, karena banyak sekolah yang dari Kabupaten Jalemu dibangun masing-masing kampung, tetapi tidak ada tenaga pengajar di sana, sehingga ini perlu diperhatikan karena ini SDM itu penting. Jadi Kabupaten Jalemu maju atau tidak mundur itu ada di SDM, sehingga ini perlu pemerintah bisa mengkaji kritis bagaimana kita bisa maju. Kemudian di bidang pendidikan kami dari Kota Studi Jayapura realisasikan uang beasiswa kami mahasiswa kemarin tidak sejahtera, pembagian tidak adil, sehingga dalam tahun ini 2020 menjalan ke depan itu dibagikan realisasikan sesuai dengan harapan kami mahasiswa. Itu yang sangat penting pemerintah bisa ditangkapi dan bagaimana realisasikan untuk tahun ke depan. Jadi perlu pemerintah bisa memperhatikan hal-hal yang kemarin dalam realisasikan uang beasiswa itu tidak adil, tidak sejahtera, sehingga banyak mahasiswa yang korban. Sampai kebanyakan puluhan mahasiswa yang tidak pernah terima uang beasiswa. Padahal itu hak kami. Tetapi sampai hari ini kebanyakan mahasiswa tidak pernah terima uang beasiswa pada tahun kemarin. Sehingga ini perlu pemerintah diperhatikan. Ini kami mahasiswa ini aset pemerintah. Mungkin itu terkait dengan dana beasiswa. Mungkin dari saya seperti itu, kurang lebihnya nanti kita akan diskusi bersama. Baik, silakan yang lain. Terima kasih atas waktu. Selamat siang untuk kita semua. Selamat siang. Saya masukkan di sini yang beberapa poin. Yang pertama itu kita dari Jalemu itu dipandang dari kabupaten yang lain itu kabupaten yang lebih kecil. Jadi terutama wakil rakyat yang dikerjakan itu harus fungsikan. Artinya berapa tiga fungsi yang DPR yang dipegang itu kontrol legislasi ya itu harus difungsikan. Controlling itu difungsikan karena terutama yang menghambat pembangunan itu saya lihat itu pemerintah tidak pernah duduk di masyarakat adat. Itu kenapa? Pemerintah mereka bilang ini masyarakat adat jalan ini mau jalan, tapi karena menghambat pembangunannya begini masyarakat palang-palang. Padahal pemerintah tidak pernah duduk menimpa masyarakat punya pemikiran ini sesungguhnya itu. Itu yang pertama saya lihat itu pemerintah, bahkan bupati, DPR, SKPD yang lain itu tidak pernah duduk dengan masyarakat. Apa keluhan mereka, apa mau mereka itu belum sampaikan ke pemerintah. Baru mereka hanya duduk, baru ini begini. Contoh saja itu kuburan di Elelim itu. Teman-teman di Abenako masih bisa, di Evaluasi masih bisa, tapi kasihan kita dibelarik dengan penawa. Jadi itu pemerintah termasuk DPR mulai sekarang perhatikan supaya itu tempat harus di kabupaten itu ada kuburan. Itu yang pertama. Terus jalan itu kita di Papua ini ada adat baru gereja hadir, pemerintah hadir. Jadi semua pembangunan kita menjalankan harus duduk di masyarakat adat. Kita tanyakan apa hak adat di sini siapa, hak wilayah di situ siapa. Kalau pemerintah sewenang-wenang menurunkan pembangunan itu nanti akan tolak belakang antara adat dengan pemerintah, bahkan gereja. Jadi macam jalan saya lihat di kita jangan kita terpaut dengan politik separatisme itu atau politik sepangkal itu. Tapi kita berpikir seluas masyarakat umum beri. Jadi saya mohon pemerintah dalam hal ini DPR, bupati, kalau bisa mana jalan pintas untuk selesai cepat yang kita tembus ke sana. Artinya kita kalau dari Pong ke Kil itu tidak makan tahun. Saya rasa itu. Jadi pemerintah harus ini melihat hal-hal itu. Jangan karena ini kepentingan politik, ini lawanan politik itu tidak boleh. Kita membangun manusia atau rakyat itu saya sangat tidak, kami mahasiswa pemuda tidak setuju hal-hal yang kayak begitu. Itu yang kedua. Yang ketiga jalan kita terutama kita di Belarik itu. Kita di Belarik itu sama dengan kita daerah lain. Misalnya Benako, Palasili, kita bisa bawa hasil bumi di sana, bisa jualan. Kenapa kita di sana hanya datang saja jadi orang asing, katakan orang asing.
bukan kita orang pribumi tapi orang lain yang datang di sana tinggal saja. Itu kenapa? Padahal yang ada sekarang bupati kita orang Ularek. Kenapa kita jalannya tidak sampai-sampai? Jadi harus kami mau itu jalan itu harus tembus. Itu enda di bawah di Kaliauli di bawah lewat Wenaki lewat Kil masuk rata-rata. Jadi kita hasil bumi di sana orang tua bisa jual, baru dengan hasil itu kita anak-anak bisa sekolah. Itu yang kedua. Yang ketiga itu saya lihat itu terutama jangan kita jangan di lembaga DPR jangan jadi diam-diam. Terutama sudah kasih turun anggaran itu jangan tenang saja di lembaga, tapi turun survei anggaran ini sudah jalan atau tidak. Itu yang kedua. Yang ketiga itu sekarang kita di lembaga DPR itu ada orang-orang yang kita artinya orang-orang Jali asli saja. Jadi ekonomi rakyat itu harus diperhatikan. Artinya kita hasil bumi yang ada di sana macam somel apa ini itu harus dibatasi orang-orang pendatang yang jualan sekarang. Itu harus masuk ke aturan yang mengikat supaya hasil kekayaan alam yang ada di situ jangan orang-orang pendatang yang jual, tapi mereka yang jadi beli. Kecuali hasil dagang, usaha dagang ini yang mereka jual, supaya kita dengan hasil bumi ini kita bisa jualan. Itu yang mungkin saya lihat kesejahteraan rakyatnya itu kan ya itu. Terus yang kedua, yang ketiga, yang keempat di pendidikan itu. Pendidikan itu kepala dinas pendidikan itu niat baik untuk bangun sekolah, tapi sayangnya itu kenapa di sana tidak ada guru? Guru-guru yang ada semua lari-lari. Terus orang SD mengajar SD itu kan aneh. Masa sama-sama SD itu? Cuman dia yang lahir duluan. Dia duluan SD. Jadi yang begitu itu stop. Jadi sekolah-sekolah yang ada di situ dia lihat di mana anak siswa banyak, guru-guru, lobby guru-guru pemerintah punya hak kewajiban lobby guru-guru tempatkan. Kasihan kita nanti generasi yang nanti akan punah di sana. Itu. Jadi saya lihat ya kita Jalimu itu banyak persoalan. Cuman pemerintah tidak pernah buka diri, tidak pernah duduk dengan masyarakat, pemuda, mahasiswa. Jadi mulai macam kita diskusi hari ini, ke depan itu harus ada pemerintah buka diri, baik itu lembaga DPR, eksekutif, legislatif, itu. Jadi ada masukan-masukan supaya ini. Terus yang di bidang kesehatan saya lihat itu pemerintah itu bagus. Di pendidikan itu ada anak-anak yang dibiayai sekolah keluar. Tapi kenapa kesehatan itu tidak pernah ada? Padahal kesehatan ini orang tua muda sakit itu kita semua masuk rumah sakit berobat. Tapi kenapa itu di bidang ini yang tidak pernah pemerintah tidak pernah dilihat? Ini harus diperhatikan. Pemerintah harus anak-anak sini diutus mereka sekolah di jurusan itu kesehatan. Jangan kan di pendidikan saja nanti mereka kirim ke Unika, ke Merauke, ke PGC juga boleh. Maksudnya itu bagus, cuman harus diperhatikan lagi dulu kesehatan lagi. Jadi kami mengharapkan itu harus jangan kan semua orang semua sisi itu harus jalan imbangi begitu. Jadi ke depan itu kalau ada peluang harus ada di kesehatan lagi buka kelas khusus yang kayak begitu supaya ada teman-teman kita yang ingin masuk di kesehatan bisa masuk di situ. Mungkin saya kira begitu ada nanti di sini berkembang bahwa nanti akan tambahkan lagi. Terima kasih teman-teman. Terima kasih, selamat sore untuk kita semua. Pertama-tama saya hormati kepada Pak Dewan, Pak Hanif, Pak Hulu, Simon Walilo, dan teman-teman mahasiswa, bahkan masyarakat. Semua selamat sore. Saya hanya menambahkan teman-teman sudah sampaikan bagian pendidikan kita banyak mahasiswa banyak kita kecewa bagian pendidikan.
dalam hal ini pemerintah belum fasilitasi untuk bagian pendidikan, hanya satu arah saja untuk guru saja. Kita lihat-lihat bagian seperti BDN, terus apalagi penerbangan lain-lain yang biaya yang terlalu melebihi orang tua yang tidak mampu. Ini pemerintah tidak perhatikan, seperti guru dan lain-lain, mungkin SMA, SMP sampai SD itu orang tua juga mungkin sedikit bisa bantu, tapi pemerintah perlu fasilitas bagian yang orang tua sedikit tidak mampu. Nah, ini yang kami mahasiswa aspirasikan dari masyarakat, bahkan mahasiswa, kami perlu sekolah yang bagian ini. Terus yang guru-guru itu dinamika yang terjadi di kampung-kampung itu sekarang sangat menyakitkan sekali, karena guru-guru sampai satu pun tidak ada di kampung. Nah, ini salah satu faktor untuk mematikan generasi kita. Mereka mau sekolah, mau jalan susah karena di situ tidak ada guru-guru. Hanya satu guru itu dia punya pengetahuannya terbatas. Karena banyak, mungkin di SD berapa guru yang perlu harus melengkapi, SMP, SMA sama. Kemudian satu tempat mungkin dua tiga tahun bangun sekolah sampai sekarang itu tidak ada perkembangan. SMP Poi sekarang SMP lagi. SMA Poi sekarang sudah tutup. Nah, ini salah satu faktor yang mematikan. Jadi pemerintah tidak melihat bagian ini. Jadi SMA Boy itu sampai sekarang tidak berjalan, sudah tutup karena tidak ada guru satunya. Faktornya tidak ada guru, terus satunya itu pemerintah tidak lihat bagian ini. Satunya itu sekolahnya dekat-dekat. Satu di Sali, satu di Boy, terus satunya di Belare, begitu sampai siswanya tidak bisa bertahan sekolah itu, semakin kurang sehingga sekolahnya tutup. Nah, ini salah satu faktor. Jadi kita melihat bagian pendidikan ini perlu sekali pemerintah tolong melihat bagian ini. Nah, sekian teman-teman, kalau ada bisa ada bisa hormati laporan bagi dan teman-teman yang berada di sekarang sore. Nah, ini teman-teman mereka sudah siap untuk pembangunan suku dan lain-lain. Cara dikembangkan saja. Saat masukkan ini itu ke DPR itu, kalau bila perlu DPR itu kalau bisa dia harus bentuk tim pansus itu. Setelah itu yang punya pikiran yang sama dengan Pak DPR Komisi C sekarang kita punya pikiran yang seperti itu. Anggota komite setelah bentuk pansus, baru jalan infrastruktur yang kami singkung itu dari misalnya kita dari Aplasdi sampai ke Berenggi itu jalan sudah diukur ya. Saya lihat itu sudah diukur sampai di Baliohon itu sekitar 30 kilo lah begitu. 30 kilo, jadi itu sudah pemerintah sudah rancang, jalan itu sudah ukur dari dinas pertanahan PU tidak salah itu. Nah, itu kata itu dia masuk dalam buku risalah sidang kan kira-kira itu kalau mereka sudah bentuk tim berarti jalan itu mau masuk atau tidak itu harus fungsi kontrolnya DPR yang baru sekarang ini, jangan tahun-tahun yang lalu, periode yang lalu saya itu dia metodenya kenapa sampai terjadi itu, atau politik yang terjadi di kalangan sana baru dia menurut sendiri atau tidak, kita kembalikan di sini, lalu jalan itu harus melalui orang. Nah, jadi kita harap itu kan masyarakat maupun masyarakat harap itu harus DPR itu bentuk pansus itu. Setelah itu baru bisa jalankan jalan yang seperti kir, kemudian wara naik ke situ, terus dari naik bukan tapi naik di situ itu bisa timbul. Jadi yang penting itu
kalau pusat itu apa tim kita sama pemahaman yang beberapa anggota DPR itu mereka apa putuskan lalu bisa jalankan itu. Kalau kita tidak bentuk tim juga, kita usul-usul begini juga sama saja. Dilempar ke DPR itu dia bentuk tim baru menentukan tidak ada juga dia. Nah itu poin pertama yang tentu terkait dengan pendidikan yang lain itu sebetulnya sudah singgung, tapi kita juga harus selesai. Saya akan tambahkan juga terkait dengan kabupaten-kabupaten yang mereka bersekolah di luar negeri lain-lain itu jadi ya pemerintah juga sudah melihat hal yang seperti ini. Kenapa kabupaten lain bisa, kita kenapa tidak bisa? Karena kita kabupaten yang ini tuh terhitung 5 jari saja. Begitu. Jadi kami saat menambahkan dari teman-teman sudah sampaikan itu hak kabupaten itu. Jadi demikian. Dari saya lagi, saya masukkan kepada anggota komisi saya, bahkan pemerintah Kabupaten Yalimo dalam hal ini dinas terkait dinas pendidikan, kami mahasiswa singgung menyangkut pembangunan sekolah. Pembangunan sekolah ini jangka panjang, tapi tidak melihat menempatkan sekolahnya macam satu kampung harus ada sekolah, satu kampung ada sekolah, macam begitu. Akhirnya hari ini pendidikannya sekolah-sekolah sudah tutup, jaraknya berdekatan, maka sekolah-sekolah sudah tutup. Maka kita mahasiswa melihat bahwa kepala dinas jadikan lahan bisnis setiap pembangunan sekolah SD bahkan SMP, SMA yang ada di Kabupaten Yalimo. Itu satu. Yang kedua, hari ini realita yang terjadi di Kabupaten Yalimo, mahasiswa yang dikirimkan oleh pemerintah ke setiap daerah di Pulau Jawa tidak ada dari luar negeri, tidak ada di luar negeri. Kita melihat dan mahasiswa yang ada di Pulau Jawa memang banyak, ada SMA, bahkan mahasiswa, teman-teman mahasiswa. Tapi setelah mereka selesai ke sini tidak jadi kerja lagi, mereka nganggur. Itu masalah. Pemerintah kirim, setelah mereka selesai ke Yalimo harus mereka kerja sesuai dengan tupoksi mereka atau jurusan mereka. Itu yang kedua. Ada SMA yang kirim ini, mereka tidak fokus karena dikirimkan kepentingan kepala sekolah. Satu hal itu pemerintah punya anak-anak yang dikirim, bukan petani punya anak. Makanya mereka tidak sekolah baik. Setelah tinggal 1 tahun sudah anak-anak dari SMA yang kirim itu semua ke Papua semua. Jadi tidak jadi sekolah. Akibatnya itu pemerintah rugi juga memang, karena pihak pemerintah kirim tapi mahasiswa atau adik-adik pelajar tidak fokus dalam pendidikan mereka. Biayanya cuma-cuma. Biayanya cuma-cuma. Itu yang kedua. Yang ketiga, kita mahasiswa mensoroti bahwa harus ilmu-ilmu pasti kedokteran dan penerbangan itu mahasiswa Yalimo harus ada lagi. Karena kita terhitung bahwa mahasiswa Yalimo penerbangan dengan ilmu kedokteran itu mulai sampai hari ini tidak ada. Jadi bagaimana caranya tahun ke depan sampai ke depan ini kedokteran dengan penerbangan bisa ada lagi. Itu yang kedua. Yang ketiga, menyangkut kesejahteraan masyarakat ini, kita menilai bahwa kesejahteraan masyarakat belum ada. Pemerintah malahan ikut masyarakat karena politis. Seharusnya pemerintah setelah lawan politis, kesejahteraan itu dapat dijalankan saja. Namun pemerintah juga ikut oknum-oknum tertentu, makanya hari ini jalan bisa melalui dari Aplap Sili, Tanggung Sili, Kil, saya kira sampai dengan Poik Sali itu bisa tiba. Tapi karena politis, hari ini pun kabupaten, makanya jalan sampai hari ini pun belum tiba. Itu yang kedua. Yang ke jalan juga dari yang ketiga dari Resi ke Mabualem Welare gini juga belum sampai. Kalau kita mau samakan seperti teman-teman dari Abnaho, bisa hasil bumi mereka bisa jual, bahkan sama seperti apalagi. Jadi kita mahasiswa mengharapkan bahwa jalan dan akses jalan itu sesuai dengan data yang kemarin
mereka ukur melalui jalan kil 30 kilo dari kali Hon, dari Apalapili ke Hon itu 30 kilo itu dalam waktu dekat, dan PT yang sudah diukur itu harus ditangani cepat dalam waktu dekat lagi. Kalau tidak kita tunggu. Kalau tidak, kita mahasiswa dan masyarakat tegas bahwa kita juga tahu bagaimana yang sudah diukur tapi kenapa tidak jalan. Nah itu kalau kita tahu, kita juga harus turun demo. Kita masyarakat dengan mahasiswa turun demo karena jalannya sudah diukur tapi mulai sampai hari ini belum jalan. Itu masalah. Jadi kita mahasiswa, perwakilan masyarakat, bahkan mahasiswa nuntut bahwa jalan melalui KIL itu harus jalan karena 30 kilo yang sudah diukur itu diselesaikan dalam waktu yang dekat. Itu dari saya. Terima kasih. Terima kasih atas kesempatan dan pada saat kesempatan sore hari ini yang terhormat perwakilan pemerintah Kabupaten Jalimo, dalam hal ini Bapak Sumulu Walilo SIKOM yang terhormat, dan juga yang saya kasihi kawan-kawan mahasiswa yang hadir pada kesempatan ini, dan juga saya banggakan seluruh rakyat Kabupaten Jalimo yang hadir pada kesempatan ini. Selamat sore. Selamat sore. Wah, baik, dari saya semuanya sudah sampaikan yang keluhan yang terjadi di Kabupaten Jalimo di lapangan. Biar entah itu infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan lain-lain. Untuk itu saya masukkan beberapa poin di sini. Pertama, infrastruktur. Satu jalan. Terlebih khusus kita di Kabupaten Jalimo, itu orang lain bisa hitung hanya kabupaten itu terdiri hanya di 5 distrik. Sebenarnya ini tidak mungkin sekali. Tapi kita pemerintah harus mengucap syukur. Tapi kenapa pemerintah tidak mengucap syukur? Dan juga kenapa pemerintah tutup mata sampai sekarang ini? Jadi sampai sekarang ini dari tahun 2019 ke atas sudah lalui tidak apa-apa. Tapi sampai tahun 2020 ke sana kami seluruh rakyat Jalimo meminta kepada pemerintah, bahkan juga di Komisi C bersama Komisi A dan B infrastruktur jalan ini dari RRI, Tempus, Mabualem, saya kira juga secepatnya dari Apalapili, KIL sampai Tempus di Werenggi sampai sekarang juga, karena dari Apalapili KIL ini sudah ukur. Ini semua seluruh masyarakat Jalimo, bahkan juga seluruh masyarakat distrik Kelarek, bahkan mahasiswa sudah tahu. Jadi sampai sekarang ini juga kami berharap untuk infrastruktur pendidikan, kita pendidikan hanya di Jalimo itu ada kurus saja kah? Kesehatan tidak ada, penerbangan tidak ada. Jadi kami berharap sekarang ini juga boleh pemerintah bisa lakukan untuk pengiriman mahasiswa untuk pendidikan, biar entah itu kesehatan, guru, penerbangan sekarang ini bisa lakukan di bagian masing-masing dinas bidang. Mungkin kami dari seluruh rakyat atau masyarakat Jalimo, bahkan juga mahasiswa, kami perwakilan dari mahasiswa, sekian. Baik, saya ada sedikit. Kami sudah aspirasi dari masyarakat, bahkan kami harapan mahasiswa sudah sampaikan, namun satu hal ini juga perlu kami bicara, ini bagian kepala kantor. Kepala kantor ini kami melihat di situ tidak sampai tempat sasaran. Realita yang terjadi beberapa kampung di distrik-distrik lain saya tidak tahu, tapi untuk khusus untuk distrik Welaret banyak faktor yang belum jalan pembangunan desa.
uang desanya sudah dikeluarkan sudah 300-400 juta, namun dihabiskan dari kota, tidak sampai di sasaran di lapangan. Nah, ini juga pemerintah perlu perhatikan. Kemudian salah satu hal itu aspirasi dari masyarakat, desanya itu dia tidak mensejahterakan masyarakat, bahkan dia korupsinya luar biasa. Namun pemerintah tidak perhatikan bagian ini. Nah, ini salah satu hal. Jadi pemerintah tolong perhatikan bagian ini. Terus aspirasi dari masyarakat itu perlu sekali, karena banyak beberapa kepala kampung sampai pertama sampai dengan hari ini belum nampak di lapangan. Nah, ini salah satu faktor. Kasihan masyarakat, tidak ada kemajuan sampai sekarang. Nah, ini perlu sekali kami sampaikan kepada perwakilan pemerintah, dalam hal ini Bapak Siman Wanilo, anggota Komisi C, tolong bagian ini tolong perhatikan. Baik, itu yang kami dapat sampaikan. Terima kasih. Itu sudah ya. Terima kasih untuk kesempatan. Selamat sore buat kita semua. Sama-sama saya hormati dalam hal dan ini yang hadir dalam kesempatan ini. Mungkin kawan-kawan sudah sampaikan deklarasi yang tadi sudah sampaikan, tapi saya menambahkan bagian kesehatan. Kesehatan memang kita pernah tersinggung di bagian ini, sehingga pemerintah harus perhatikan di bagian lebih khusus itu kedokteran. Kedokteran sama sekali di Kabupaten Yakimu tidak ada, hanya kontrakan saja yang banyak. Untuk itu pemerintah boleh perhatikan di bagian kedokteran. Terus penerbangan memang sudah tadi itu hanya 2, perempuan 1, laki-laki 1. Kalau dari belakang kita ada banyak yang menyusul, tapi perlu perhatikan itu di bagian itu. Mungkin kedokteran itu yang lebih penting. Itu yang harus dapat sampaikan. Baik. Jadi terima kasih. Kalau saya mau selesaikan sih hampir sebagian besar sama ya. Sebagian besar sama. Ada beberapa pikiran yang disampaikan itu ya. Nanti kalau teman-teman kalau saya ambil sebentar nanti saya buat catatan tapi dan memang saya sudah rencanakan hari itu di Bapeda itu sudah masuk jalan-jalan yang 3 tempat itu sudah masuk, tinggal sekarang ini pimpinan daerah dengan dinas terkait. Kalau itu sudah begitu sudah. Dan kami DPR untuk masukan tadi sangat bagus dari Yohan Getno, itu sudah bagus karena menyangkut dengan semua hal itu. DPR itu hanya punya tugas untuk mengawasi. Kemudian yang berikut itu budgeting, itu anggaran, bicara dengan pemerintah sama-sama, lalu kemudian controllingnya itu. Jadi 3 fungsi tugas DPR ini, sementara kami sendiri juga tersendat. Saya baru 4-5 bulan menjelang menjadi anggota DPR, tapi sementara saya ikuti di kampung, banyak masyarakat memang mengaku bahwa orang tidak pernah partisipasi dalam keluhan masyarakat itu. Contoh kemarin saya ikut musrembang di Olarek, baru pulang jalan kaki itu tidak ada anggota DPR yang pernah ada di sana sepanjang 2 periode. Dan saya banyak dapat data itu justru saya sudah sampaikan ke pemerintah daerah, sebagian masih tampung, dan tugas saya untuk menyuarakan kepada pemerintah itu tetap akan disampaikan. Jadi terima kasih untuk semua teman-teman perwakilan masyarakat, sampaikan kepada kami, tapi kami dorong sama-sama. Ini dorong sama-sama karena hari ini dengan pemerintah, lebih khusus kami di DPR itu, bekerja jalan bagus atau tidak itu ditentukan dari kesepakatan kita bersama di situ. Saya pikir itu yang kita bisa diskusi, kurang lebih seperti begitu ya. Terima kasih banyak untuk masukan, dan saya hadir, saya bisa dapat banyak pikiran. Ini menjadi masukan kita. Saya juga akan ekspos ke media ini, online, dan juga beberapa media untuk bisa dimediasi ke seluruh teman-teman, terutama di lembaga DPR. Mungkin itu, terima kasih untuk semua.
selamat sore dan semua kita bisa istirahat. Banyak kan kalau itu hotel makan lagi juga beli marah beli. Ya, itu